Hai teman-teman sekalian, perkenalkan saya Suryantila Iya. Di sini saya akan membahas persamaan gelombang dengan syarat Dirichlet dan Newman. Di sini kita tahu persamaan gelombang 1D itu merupakan persamaan diferensial parsial yang digunakan untuk menggambarkan parameter gelombang pada suatu medium, misalnya pada tali atau pada getaran. Bentuk persamaan gelombang itu UTP sama dengan C kuadrat UEX, dengan X-nya itu lebih besar dari 0 dan lebih besar dari L, dengan T-nya itu lebih besar dari 0. Syarat batas untuk Dirichlet itu adalah U 0,T sama dengan 0,ULT sama dengan 0, dengan bentuknya yaitu UXT sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga HN cos NVCT per L sin NVX per L. Dengan Newman, dia UX 0,T sama dengan 0, UX per LT sama dengan 0, dengan solusi UXT sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN cos NVX per L cos NVX per L. Di sini untuk perbedaan Dirichlet dan Newman berada pada nilai gelombang pada Dirichlet itu ujungnya itu selalu 0, di mana ujung gelombangnya itu akan bersifat tetap atau terikat. Sedangkan untuk Newman sendiri, syarat batas Newman itu turunan terhadap posisi kedua ujung bernilai 0. Artinya ujung gelombang untuk Newman itu bersifat bebas. Lalu kita bisa mencontohkan dua fungsi, yaitu untuk Dirichlet, saya buat fungsi seperti ini, fx sama dengan sin Vx per L ditambah setengah sin 3Vx per L. Dan untuk Newman, fx-nya sama dengan cos Vx per L ditambah setengah cos 3Vx per L. Nah, di sini untuk kita menentukan koefisien Fourier untuk kondisi Dirichlet. Di sini untuk Dirichlet itu ada AN sama dengan 2 per L integral 0 sampai L fx sin NVX per L dx. Di sini kita tinggal substitusi nilai fx-nya yang ada di slide sebelumnya tadi. Di situ ada sin Vx per L ditambah setengah sin 3Vx per L. Lalu kita selesaikan dan dapatlah hasil akhirnya seperti ini. Integral 0 sampai L sin MVX per L sin NVX per L dx sama dengan untuk 0 dia sama dengan M tidak sama dengan N, untuk L sama dengan L per M sama dengan N, M sama dengan N. Lalu ketika N-nya sama dengan 1, A1-nya 1, ketika N-nya sama dengan 3, maka A3-nya setengah. Maka kita dapat solusi akhir dari Dirichlet yaitu UXT sama dengan cos VCT per L sin Vx per L ditambah setengah cos 3 VCT per L sin 3 Vx per L. Nah, lalu kita lanjut mencari koefisien Fourier untuk Newman. Bedanya ketika kita mencari koefisien Fourier untuk Dirichlet, dia di sini itu sin. Tetapi kalau di Newman dia kosinus ya, teman-teman. Jadi kita tinggal masukkan nilai fx-nya, kita dapat nilai akhirnya, lalu untuk N1 dia A1-nya 1, untuk N sama dengan 3, A3 sama dengan setengah, dan N tidak sama dengan 1,3 itu AN-nya sama dengan 0. Nah, lalu kita dapat solusi akhir dari Newman, yaitu UXT sama dengan cos VSCT per L cos Vx per L ditambah setengah cos 3 VCT per L cos 3 Vx per L. Lalu untuk menyelesaikan persamaan gelombang, kita dapat menggunakan yang namanya pemrograman MATLAB. Di sini kita masukkan saja, untuk panjangnya itu L sama dengan 1 ya teman-teman. Ya, C-nya 1, lalu untuk waktunya itu 0 sampai 0,3 ya. Lalu
kita masukkan untuk directlet-nya, kita masukkan fungsinya yang sudah diselesaikan tadi, lalu kita buat title-nya untuk directlet, begitu juga untuk Newman, kita masukkan fungsinya, lalu kita buat title-nya. Di sini saya buat ini ya, frame, get frame, atau break video. Ini saya mau di sini kita bisa menyimpan video langsung tanpa kita simpan secara manual. Di sini ketika kita ketik seperti ini, maka dia akan tersimpan menjadi dokumen gelombang api. Lalu ini bentuknya ketika kita run pada MATLAB, dia akan menghasilkan seperti ini. Pada bagian ini tampilkan simulasi pergerakan gelombang hasil penyelesaian forum menggunakan MATLAB. Sumbu horizontalnya itu merupakan hasil penyelesaian hasil posisi gelombangnya, sedangkan untuk vertikal dia menunjukkan amplitudo gelombangnya. Nah, kita lihat di sini pada simulasi directlet, dia terlihat bahwa kedua ujung gelombangnya itu tetap diam. Ketika gelombang bergerak menuju ujung, gelombang kembali dipantulkan seperti ini. Lalu karena syarat batas directlet bersifat tetap, maka ujung talinya ini tidak mengalami perubahan posisi sama sekali. Nah, berbeda halnya dengan Newman. Di sini Newman terlihat bahwa ujung gelombangnya itu bergerak bebas. Nah, gelombang itu tetap memantul, tetapi pola gerak di bagian ujung itu berbeda dibandingkan directlet, ya kan? Berbeda, sangat berbeda. Hal ini dikarenakan karena syarat Newman itu mengatur turunan gelombang, bukan nilainya. Dari kedua simulasi ini dapat kita lihat bahwa syarat batas sangat mempengaruhi bentuk dan pergerakan gelombang. Directlet menghasilkan ujung yang tetap, sebaliknya Newman menghasilkan ujung yang bebas. Nah, dari pembahasan kita tadi mengenai syarat batas directlet, Newman, dan koefisiensi Fourier-nya, kita dapat menyimpulkan bahwa persamaan gelombang 1D ini dapat kita selesaikan dengan Fourier yang diselesaikan atau divisualisasikan dengan MATLAB. Dengan kondisi batas directlet dia menghasilkan ujung gelombang yang tetap, sedangkan kondisi batas Newman menghasilkan ujung gelombang yang bebas. Simulasi ini menunjukkan bahwa syarat batas itu sangat mempengaruhi bentuk dan pergerakan gelombang itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.